Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran sharaf. Mada darsunal an ya ummahat? Darsunal an as-sarf alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Bala. Kita masuk kepada babul awal, ya. Pada tasrif usul, langsung ya. Kita bahas tasrif usul, ya. Terakhir sampai tasrif usul yang mana ummahat? Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'ala. Kita membahas yaf'ilu apa fa'lan. Atau kita mau baru nomor 2 yaf'ilu. Yaf'ilu. Ya, kita sedikit murajaah kalau begitu. Fa'ala. Tasrif usulnya namanya fa'ala. Ya. Lalu ada yang namanya tasrif lugawi. Di bawahnya ummahat. Ummahat bisa lihat di judul itu tasriful fi'lil madhi ma'ruf. Jadi ini namanya tasrif usul. Di bawahnya penjelasan tasrif usul namanya tasrif lugawi. Ada fa'ala, lalu ada fa'ala, fa'alu. Ya. Itu disesuaikan dengan yang namanya domir, urutan domir munfasil. Huwa, huma, hum. Ya. Jadi cara bacanya yang pertama fa'ala adalah tasrif usul. Urutan fa'ala sampai terakhir, ya sampai mengikuti domir munfasil itu disebut dengan tasrif lugawi. Disebut dengan tasrif apa, Mahat? Tasrif lugawi. Nah, baru kita jelaskan materinya dengan bahasa yang lebih sederhana. Kalau Mahat ya belajar rumus, biasanya ada turunannya, ya, ada turunannya, ya. Hari ini kita belajar tasrif usul fa'ala misalkan. Oh, berarti kalau kita belajar fa'ala tidak membahas yang lain, hanya fi'il madhi saja. Nah, membahas fi'il madhi fa'ala disebut dengan tasrif lugawi. Ada fa'ala, fa'alu. Ya, ada fa'alat, fa'alata, fa'al. Nah, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna.
Nah, fa'ala ini adalah patokan untuk kita bisa menelaah dan mencari tahu rumus kata kerja ummahat. Contoh di dalam contoh keseharian dulu aja ya. Misalkan yang ada di buku Durusul Lugha ada yang namanya kata jalasa. Apa arti jalasa ummahat? Duduk. Duduk. Kan kita baru taunya duduk ya. Tapi untuk subjeknya laki-laki, perempuan, untuk 1 orang, untuk 2 orang, untuk 3 orang, untuk saya, kamu laki-laki, kamu perempuan, mereka, dia, itu bagaimana penggunaan jalasa itu? Apakah kalau kita buat kalimat Muhammad duduk, ya, Muhammad duduk di atas kursi. Kita buat kalimat jalasa. Oh, berarti jalasa apa Muhammad duduk di atas kursi apa Muhammad bahasa Arabnya? Jalasa Muhammadun Yajlisu alal al kursi. Ya, kursi. Jalasa Muhammadun alal kursi. Betul. Nah, kalau subjeknya Muhammad. Lah, kalau subjeknya ada 2 Muhammad bagaimana? Atau Muhammad dan Ahmad, ya. Muhammad dan Ahmad duduk di atas kursi. Apa ya bahasa Arabnya? Apakah tetap jalasa? Tidak ternyata. Subjeknya karena 2 orang laki-laki, dia 2 orang laki-laki, maka menggunakan kata huma. Huma berarti fa'ala. Jalasa, jalasa berarti panjang. Jalasa. Ahmad wa Muhammad alal kursi. Jalasa panjang ya jalasanya. Jalasa Ahmad wa Muhammad alal kursi. Karena kenapa pakainya jalasa panjang? Karena Ahmad dan Muhammad jumlahnya ada berapa? Lebih dari 1. 2 orang. Lah kalau banyak bagaimana? Ya, banyak kan kita sudah belajar banyak ya. Disebut apa tuh yang namanya banyak itu? Jamak. Jamak. Jamaknya hum, mereka para lelaki. Misalkan orang-orang muslim duduk di atas kursi. Apa ya bahasa Arabnya? Orang-orang muslim duduk di atas kursi. Oh, berarti pakai ini nih. Ikut rumus ini. Fa'ala jalasa. Fa'ala jalasa. Fa'alu jala. Jala. Jalasu. Berarti jalasu muslimuna alal kursi. Ya, itu contoh ya, contoh. Atau kata kerjanya di depan, kata kerja di depan. Apa kata kerja di belakang, subjeknya di depan. Biasanya kan kita pakainya subjeknya di depan ya. Muhammad pergi ke pasar. Muhammadun jalasa alal kursi, boleh. Ahmad wa Muhammad jalasa alal kursi. Biasanya kan subjeknya di depan. Ya, kita ganti subjeknya di depan. Ya, itu contoh. Manfaat dari kita mempelajari fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai akhir. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Ya. Fahimna insya Allah. Ustaz, Ya. Afwan, yang tadi Naam. contoh ketiga yang fa'alnya boleh ditulisin nggak Ustaz? Naam, boleh ya. Syukur Ustaz. Ya. Karena kita balik aja ya, biar lebih mudah dipahami. Karena biasanya subjeknya di depan nih boleh ditukar aja, boleh, bebas ya. Nah,
Misalkan al-muslimuna jalasu alal kursi. Ya. Atau jalasu al-muslimun alal kursi. Boleh dua-duanya. Meskipun nanti ada lagi pembahasannya lebih terperinci. Intinya itu dulu. Ya, al-muslimuna jalasu alal kursi. Nah, berarti ini semua adalah kata kunci Ummahat. Untuk Ummahat bisa membuat kalimat dari kata kerja. Kan kalau kita buat kalimat ya dari kata kerja itu kompleks sekali kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia ya gampang. Muhammad pergi ke pasar. Muhammad dan Ahmad pergi ke pasar. Orang-orang muslim yang jumlahnya banyak pergi ke pasar. Kata pergi sama tidak dalam bahasa Indonesia? Mau satu orang, dua orang, tiga orang? Sama. Sama. Ya, mudah bahasa Indonesia. Tapi tidak dengan bahasa Arab. Bahasa Arab nggak begitu. Ya, dia akan menyesuaikan dengan jumlah subjeknya. Kata kerja itu akan menyesuaikan dengan jumlah subjeknya. Dan kata kerja itu menyesuaikan dengan gendernya. Mudzakkar atau mu'annas. Ya, berarti otak kita disuruh kerja 2 kali lipat nih Ummahat. Biasanya berpikirnya gampang ya, pergi, telah pergi, sedang pergi, udah itu aja. Akan pergi itu aja. Ya. Kalau ini baru telah pergi nih Ummahat, kata kerja lampau nih. Baru past tense. Kita belajar baru past tense di halaman 42 ya Ummahat. Fa'ala, fa'alu, itu kita baru belajar past tense, ya, meninjau dari jumlah orangnya dan meninjau dari bentuk gendernya, jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Naam. Fahimtunna insyaallah Ummahat. Berarti buat lebih dari 2 ya Ustaz? Yang mana? Yang fa'alu. Iya, betul, lebih dari 2. Kalau jumlahnya hanya 2 itu fa'ala. Fa'ala panjang. Nah, kalau Ummahat mau lebih mudah lagi, Ummahat tinggal tempel huwa huma hum aja di atasnya atau di pinggirnya. Di buku shoraf itu kan ada fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, Ummahat tempelin tuh huwa. Huwa fa'ala. Hiya fa'ala. Huwa fa'ala. Huma fa'ala. Hum fa'alu. Hiya fa'alat. Huma fa'alata. Hunna fa'alna. Ya. Biasanya dikasih oret-oretan ya, bisa kasih coret-coretan. Ya. Anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antum fa'altum. Anti fa'alti. Antuma fa'altuma. Antunna fa'altunna. Ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Ya. Ya. Nah, ketika sudah tahu nih perubahan-perubahan ini, ya, maksudnya dari perubahan-perubahan ini kita sudah tahu ditinjau dari bentuk gendernya, jenis kelaminnya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, itu sampai turun ke bawah, ya, adalah mudzakkar, fa'alat, fa'alata, fa'alna, lalu bawahnya itu adalah mu'annas, ya, dan juga jamak, bentuk dari jumlahnya juga ditinjau dari jumlahnya. Jadi ada 2 ya Ummahat. Yang pertama tadi dari apanya? Bentuk gendernya. Yang kedua jumlah subjeknya. Ya.
Jumlah subjeknya satu orang, dua orang, atau lebih dari dua. Kalau lebih dari dua pakainya fa'alu kalau mereka. Buat laki-laki. Kalau buat kalian para lelaki, jalastum. Karena pakainya fa'altum. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mencerna perlahan-lahan nih Ummahat. Ya, sembari mencerna perlahan-lahan, kita latihan untuk mentasrif. Ya, seperti tadi. Coba tasrifkan fa'ala. Maka dibacanya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, sampai akhir. Ya. Ketika kita sudah lancar nih bacanya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Bahkan ada yang diiramakan, boleh aja ya. Yang penting tidak tasyabbuh dengan musik ya, lagu dan lain sebagainya. Ketika sudah mengerti, bacanya sudah jelas, baru setelah itu kita coba masukkan kata kerja yang lain. Seperti tadi jalasa. Ya, Anda berikan contoh. Ya. Tasrif jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Nah, sekarang Ummahat nih baca bersama-sama. Ya, dari jalasa dulu ya. Wahid, itsnan, salasa. Jalasa, jalasa. Ya, silakan sama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Jalasa, jalasu, Jalasat, jalasat, jalasata, jasa, jalasna, Jalasna. jalasta, jalasata, jalastuma, tuma, jalastum, jalasaltum, jalasalti, jalasti, jalastuma, jalastun, jalasunna, jalas, jalastu, jalasna. jalasna. Iya, masih kelibet-libet ya lidahnya. Iya. Nah, nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat konsepnya, yang belakangnya yang berubah Ummahat. Ya, ya belakangnya. Ya, fa'ala berarti jalasa. Sa-nya yang berubah, harokatnya Tuma, dengan tambahan. Nah, awalnya kan jalasa, jalasa panjang. Habis itu ada tambahan lagi jalasu. Nah, yang tadinya sa panjang, su. Nah, habis itu sinnya jadi sukun. jalasat, Sukun. Jalasat. Nah, jalasata ada tambahan ta panjang. Jalasna ada tambahan na. Sinnya jadinya sukun juga. Nah, kalau udah sampai jalasna, semuanya nanti sinnya jadi sukun tuh. Jalasta, jalastuma, jalastum. Udah enak tuh. Jalasti, jalastuma, jalastun. Nah, jalastu, jalas. Nah, iya. Itu baru satu kata kerja loh, Ummahat. Baru jalasa. Belum yang lain. Ada doroba. Ada hamala. Ya. Tapi kalau sudah lancar, wah nikmat Ummahat. Ya. Enak untuk kita baca ya dalam hati. Terus kita bisa mencari tahu, oh ini pakai kata kerja apa ya? Jadi kayak di dalam otak kita sedang bekerja keras untuk berpikir buat kalimat dari kata kerja jalasa itu seperti apa, berpikir ya. Mencari subjeknya, apakah laki perempuan, apakah jumlah subjeknya 1, 2, atau 3. Orang pertama, kedua, atau orang ketiga. Orang pertama tuh maksudnya saya dan kami. jalasa. Jalastu, jalasna. Ustadz, kalau Ya. kalau yang jalasatnya itu
Untuk Mm-mm. apa tuh? Jalasat. Untuk hia. Dia. Dia perempuan. Hia itu dia perempuan. Oh, Hia. gitu. Di sini kan Mm-mm. fa'alat kan? Fa'alat. Iya betul, fa'alat. Jadi Jadi dia ya. Untuk hia ya. untuk hia, satu orang perempuan. Dia perempuan. Gitu. Nah, jadi siapa Ibu Aini ya? Ibu Aini Ya. tinggal ikuti aja huwa humahum. Iya. Hia huma hunna. Berarti fa'alat itu hia. Jalasat itu hia. Hia itu apa sih? Oh, dia perempuan. Mm-mm. Dia dua orang perempuan. Huma juga fa'alata. Betul. Fa'alata. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ada yang ditanyakan tentang fi'il madinya. Ya. Fi'il madi ma'ruf. Makanya di judul itu ada tulisannya tuh. Tasrif, fi'il, madi, ma'ruf. Ada kan ya judulnya Ummahat? Alaysa kadzalik? Ada. Bala. Ya. Jadi kalau ditanya alaysa kadzalik, maka jawabannya apa? Bala. Naam. Artinya di situ tasrif perubahan. Fi'il kata kerja. Madi past tense ya, lampau. Al-ma'ruf aktif. Maksudnya kata kerja aktif. Ya, memang ya kata kerja ada yang nggak aktif maksudnya. Oh, ada namanya pasif, kata kerja pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia memakan jadi dimakan. Ya, Jadi ini perubahan kata kerja yang aktif ya. Betul. Kata kerja lampau yang aktif. Silakan bisa ditulis kata kerja lampau yang aktif. Ya. Duduk berarti apa kata kerja pasifnya? Jelas. Bukan. Kan kata kerja kan duduk itu kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasifnya diduduki. Ya. Ya. Duduk jadi diduduki. Ya. Kan kata kerja pasif, ya. Membeli jadi dibeli. Membawa menjadi dibawa. Ya, Muhammad membawa buku. Buku dibawa Muhammad. Nah, itu kata kerja pasif tuh. Nah, beda lagi. Kata kerja pasif ada lagi nanti ya tasrifnya gitu. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ada yang ditanyakan Ummahat untuk fi'il madhi. Kalau nggak salah sudah ya? Atau kita murojaah ya? Fi'il madhi. Yang dulu tugasnya itu yang gosala, yaksilu. Goslan, ya. Gosala ya gesilu goslan. Ya. Oh iya, betul. Belum bahas fi'il madinya ya? Belum. Alhamdulillah. Kalau begitu kita bahas langsung Ummahat. Ya, tadi kata jalasa. Nah, contoh lain. Ana berikan contoh lain. Doroba. Kata apa Ummahat? Doroba. Artinya memukul. Kalau doroba saja fa'ala berarti fa'ala menjadi apa? Doroba. Nah, silakan mentasrifkan kata doroba, Ummahat. Ya, silakan dibaca sama-sama dari doroba, dorobu. Ya, wahid, isnan, salasa. Doroba. Dorob. Nah. Iya, pelan-pelan ya, ada yang ketinggalan ya. Naam. Doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum.
Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Panjang. Kami telah memukul. Apa bahasa Arabnya, Ummahat? Kami telah memukul. Memukul doroba. Kalau kami, nah, tinggal cari tuh. Wahuma, hum, hiya, mahun. Berarti apa? Dorob? Dorob. 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 Nah. Ya, ada di nomor terakhir paling bawah tuh, Mahat ya. Nomor 14. Kelihatan ada di tasrifnya. Fa'alna menjadi dorob. Dorobna. Ya. Contoh lain. Aku telah memukul. Apa bahasa Arabnya aku telah memukul ya? Kan nggak mungkin doroba juga. Ana doroba nggak mungkin. Ya. Karena beda. Pakai sistem ini nih. Konsep ini. Fa'ala fa'ala fa'alu huwa huma hum. Iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ana. Berarti apa tuh? Fa'al tuh. Kalau fa'al tuh jadi apa? Kalau doroba. Dorob tuh. Aku telah memukul tuh bahasa Arabnya dorob tuh. Alhamdulillah. Jadi tahu. Kamu laki-laki telah memukul. Apa ya bahasa Arabnya, Mah? Kamu laki-laki berarti anta. Fa'alat. Dorob. Dorob tak. Dorob. Dorobta. Fa'alta. Masya Allah. Itu langsung prakteknya di situ, Mahat. Fa'alta dorobta. Anta dorobta ya akhi, misalkan. Kamu telah memukul, misalkan. Wahai saudaraku. Nanti memukul siapa? Nah, itu nanti ada lagi kata kerja apa namanya? Objeknya. Objeknya itu nanti ada lagi pembahasan tentang objek. Kita baru membahas tentang subjek dan kata kerja. Ya. Masya Allah ya, luar biasa. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu indah sekali Ummahat bahasanya. Coba Ummahat buka di dalam surah An-Nahl ayat 112. Ya. Yang punya mushaf, yang punya gadget, ya bisa dibuka surah An-Nahl ayat 112. Sudah dibuka? Ya. Sembari menunggu ya. An-Nahl 112 ya. Di mana ayat ini menggunakan kata kerja ya fi'il madhi ma'ruf, yaitu kata kerja doroba ya. Nah, Ayat berapa, sudah Ustaz? ayat 112. Nah, di sini bunyi ayatnya adalah wa daraballah. Ada kata masalan qaryatan kanat aminatan. Ya. Ini kita baca tanpa hukum tajwid ya. Wa daraballah masalan qaryatan ya kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan. Nah, min kulli makan ya fakafarat ya bi'an umillah ya fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Nah, kita ambil doroba dulu nih, wa daraballah. Memukul. Ah, tapi kok diterjemahnya beda ya? Nah, ya, doroba itu artinya memberikan perumpamaan. Ya. Kenapa malah membuat, artinya jadi membuat. Allah membuat doroba. Karena ada kata masal. Masal itu adalah misal. Contoh. Perumpamaan.
Jadilah sebuah perumpamaan. Masya Allah ya, indah bahasa Arab itu. Jadi secara teks doroba itu artinya memukul. Tapi secara konteks kalimat itu berbeda-beda artinya umat. Ya, ya. Iya. Nah, kalau memukul yang benar-benar memukul pakai tangan gitu ya, itu namanya doroba juga. Ya. Nah, bagi yang kita ketahui kan demikian. Tapi di dalam ayat Al-Quran karena bahasanya bahasa sastra, ya kata doroba itu diartikan membuat perumpamaan. Ya, bayangkan Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang, melimpah ruah. Ya, tapi fakafarat. Nah, kafarat juga sebenarnya kata kerja juga dari fa'alat umahat. Kalau di buku ada fa'alat ya. Nah, Iya. fa'ala, fa'alu, fa'alat. Salat. Fa'alat, Iya. kafarot. Iya, kafarot. Ya, kafarot itu diambil dari kata kafaro jadinya. Ternyata mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'adzaqahallah libasal ju'. Ya Allah karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Ya, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ya. Kufur nikmat itu yang terjadi pada mereka. Ya. Nah, itu ditujukan kepada siapa? Kepada penduduk Mekah ternyata. Ya. Akhirnya terjadi kelaparan. Ya. Dan kekhawatiran, rasa takut ya. Seperti itu. Nah, itu ada dalam Al-Qur'an doroba. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Ada yang ditanyakan Umahat? Kalau tidak ada, kita membahas mentasrifkan satu persatu nih Umahat. Hanya sedikit nih. Ya. Silakan yang mau bertanya tentang fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi ma'ruf. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya di sini ada beberapa kata kerja yang Umahat tasrifkan secara lisan. Ya. Ana hapus di sini. Ya, mohon kiranya Umahat mentasrifkan dari Ra'isul Fasal. Ya, Ummu Aisyah. Ya. Dari kata gosala. Apa artinya gosala? Umahat. Mencuci. Mencuci. Dia laki-laki telah mencuci. Ya. Nah, mohon ditasrifkan gosalu kepada Ummu Aisyah. Falyatafaddali mashkurah. Ini aja ya Ustaz, gosalahnya aja gitu ya Ustaz Iya, ya. betul. Gosala. Gosalah, gosalu, gosalat, gosalata, gosalna, Betul. Sahih. gosalta, Naam. gosaltuma, Naam. gosaltum, Hmm. gosalti, Hmm. gosaltuma, Hmm. gosaltunna, Naam. gosaltu, Naam. gosalna. Masya Allah, tabarakallah. Syukran kepada Ummu Aisyah. Gosalna. Ya, perhatikan gosalna yang terakhir dengan ya pada gosalna yang pada baris pertama itu yang satu pendek, yang satu panjang ya. Jadi panjang pendek harus diperhatikan.
Ya, gosala, gosala, gosalu, gosalat, gosalata, gosalna. Pendek tuh. Nggak boleh panjang. Karena yang panjang tuh yang bawah tuh nahnu. Gosalta, gosaltuma, gosaltum, gosalti, gosaltuma, gosaltunna, gosaltu, gosalna. Jadi kalau dibacanya panjang-panjang, pendek-pendek, jangan pendek jadi panjang, panjang jadi pendek. Ya, perhatikan mat tobi'inya, ya. Nah, ya, berikutnya kepada Ibu Aini. Ya, ada Ibu Aini? Iya, Ustadz. Naam. Ya. Di sini yang harus Ibu Aini tasrifkan adalah kata amala. Amala. Amala itu artinya membawa. Silakan ditasrifkan Ibu Aini. Malah ya. Mm-mm. Hamala, hamala, hamalu, hamalat, Naam. hamalata, Mm-mm. hamalna, hamalta, hamaltuma, hamaltum, Naam. hamalti, hamaltuma, hamaltunna, hamaltu, hamalna. Masya Allah, tabarakallah, ahsanti, barakallahu fiki. Terima kasih kepada Ibu Aini ya atas tasrifnya, luar biasa. Kita jadi terbiasa ya, terbiasa untuk membacanya. Berikutnya kepada Ibu Reni, ada Ibu Reni? Iya, Ustadz. Naam, ya Ibu Reni itu kata kerjanya adalah yang gampang apa yang susah nih Bu Reni? Yang gampang. Iya, yang biasa ada di dalam ayat Al-Quran, gofaro, mengampuni, gofaro. Ada kata gofurur rahim, ada kata gofaro. Silakan ditasrifkan gofaro. Gofaro, gofaro, Hmm. gofaru, Gofaru, betul. gofara, Gofarot, pakai nggak ada rat ya, ro ya pakai ro. gofarot, Iya. gofarlata, Gofarota. gofarota, Hmm. gofarna, Betul, sahih. gofarta, Betul. Gofarta, gofartuma, gofartuma, gofartum, gofartum, gofarti, gofarti, gofartuma, gofartuma, gofartunna, gofartunna, gofartu, gofartu, gofarna. gofarna. Masya Allah, tabarakallah. Ahsanti, barakallahu fiki kepada Ibu Reni ya atas pembacaan tasrifnya. Nah, berikutnya kepada siapa nih yang belum? Ada Ibu Ibu Ida, ada Ibu Ida? Ya Ustaz. Ada ya, alhamdulillah hadirah ya. Nah, untuk Ibu Ida, kata kerja berikutnya ya adalah kotofa. Kotofa. Kotofa ini artinya memetik. Ya, memetik kotofa. Silakan ditasrifkan kata kotofa. Kotofa, kotofa, kotofu, kotofat, kotofata, kotofna, kotofat, kotofta, kotofta, kotoftuma, kotoftum, kotofti, kotoftuma, kotoftunna, kotoftu, kotofna. Masya Allah, tabarakallah, ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki. Nah, sebelumnya Ibu Ida sudah pernah belajar ilmu saraf ya? Pernah pasti sekolah. Oh, di sekolah dulu pernah, di SMA? Iya pernah, tapi lupa. Masya Allah. Masya Allah. Ya, nadanya nada anak sekolah ya.
Masih Bisa. ingat-ingat ya nada-nada sekolah. Itu Masya Allah, masih berbekas, itu luar biasa. Kalau masih ingat, alhamdulillah ada pondasi di situ. Tinggal kita memperbaharui dan memperkuat ya pondasi tersebut. Ya. Naam. Berikutnya, syukran kepada Ibu Ida. Berikutnya kepada Ibu Rumaisah. Ada? Naam, hadirah ya. Nah, di sini kata kerja yang digunakan untuk Ibu Rumaisah adalah hadzafa. Ini mohon dicatat kata kerja ya. Hadzafa artinya buang. Ya, hadzafa. Membuang. Ya. Silakan. Hadafa hadafa hadafu hadafat hadafata hadafna hadafta hadaftuma hadaftum hadafti hadaftuma hadaftunna hadaftu hadafna. Masya Allah, tabarakallah, mumtaz ya, barakallahu fiki kepada Ibu Rumaisa. Sepertinya juga Ibu Rumaisa sudah belajar ya ilmu saraf ya. Alaysa kadzalik? Bala. Bala, alhamdulillah ya. Dan pada Ibu Ida dan Ibu Rumaisa ya, bagi yang sudah lancar ya, tinggal istiqomah ya, dilancarkan dengan tasrif-tasrif yang lain. Dan mohon bersabar untuk bekerja sama ya, saling bahu-membahu kepada umahat yang lainnya. Nah, ya. Baik, berikutnya Ibu Sumida, apakah bersedia atau mendengar ya? Hanya pendengar atau mau membaca, Ibu Sumida? Dicoba. Kenapa? Oh, dicoba. Iya. Nah, Ibu Sumida itu dari kata kerja kasaro. Kasaro. Kasaro itu artinya apa? Pecah ya. Memecahkan. Ya, atau hancur ya, memecahkan. Makanya ada istilah maksurun. Pernah dengar ya? Buku Durusul Lughah tuh. Nah, iya, patah. Patah, pecah, dan lain sebagainya. Itu bagian dari kasaro. Silakan, Ibu Sumida. Kasafa'ala. Kasaro. Kasaro. Kasaru. Alat. Kasarot. Kasarot. Kaalata. Kasarota. Kasarota. Kasar. Betul, kasarna. Lalu kasarta. Kasartuma, betul. Kasartum. Kasarti. Tuma. Saltunna. Satu lagi. Fa'alna itu jadi kasarna. Pakai ro ya, kasarna. Masya Allah. Syukran kepada Ibu Sumidah ya, yang sudah berusaha dalam memahami tasrif fi'il madhi. Itu jangan sampai ke bawah ya, fa'alanya jangan sampai ke bawah. Ya. Ya, kasaru ya. Nah, dan juga huruf ro ini jangan sampai dibacanya ra seperti Ibu Reni tadi itu. Karena logat Indonesia itu ra. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf ra. RA itu nggak ada, adanya RO. Roriru, nggak ada rariru. Roriru. Nah, makanya huruf vokalnya itu beda. Ya. Huruf ro beda itu, ya. Naam. Ya. Baik. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah.
Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Umar? Ya. Berkaitan dengan tasrif fi'il madhi ma'ruf. Ya. Kita baru tasrif fi'il madhi ma'ruf Umar. Kata kerja lampau aktif. Belum kata kerja sedang terjadi. Apa present ya? Kalau bahasa Inggrisnya present tense. Ya, ma'ruf aktif. Belum yang tidak ada dalam bahasa Indonesia kaidahnya, adanya di dalam bahasa Arab aja, namanya masdar. Ya. Nah, jadi kita nih kalau kita lihat judulnya Ummahat ya, lihat di halaman 42 itu kan ada subjudul ya. Nah, ada tasrif usul. Ya, judul pembahasannya Al-Babul Awal. Ada subjudulnya tasrif usul. Ada di bawahnya tasrif fi'il madhi ma'ruf. Nah, ada lagi di bawahnya tasrif apa Ummahat? Fi'il Masdari. mudhari' Dori ma'ruf. Nah, ada lagi tasrif masdar. Ya. Masdar ini isim bukan kata kerja. Isim yang diambil dari kata kerja. Ya. Ada namanya tasrif isim fa'il. Ya. Tasrif isim namanya juga isim bukan kata kerja. Fa'il subjek diambil dari kata kerja. Ya. Kayak contohnya pembeli. Kata kerjanya membeli. Orang yang membeli namanya pembeli. Memukul, berarti orang yang memukul namanya Pemukul. pemukul. Memakan, orang yang memakan namanya Pemakan. pemakan. Sahih. Ya, ini ya, gambaran aja ya. Ada bocorannya lah. Bocorannya ya agar Ummahat semakin semangat lagi nih. Banyak hal yang harus dipelajari dalam shoraf ini. Belum lagi ada namanya setelahnya tasrif isim apa itu? Setelah isim fa'il. Tasrif ismi Maf'ul. Ada di halaman 43. Apa itu tasrif isim maf'ul? Ya, kita bocorannya aja ya. Nah, bocorannya itu objek Ummahat ternyata. Misalkan ya. Memukul berarti subjeknya pemukul. Nah, kalau objeknya apa namanya? mukul. Kan bola. Bolanya ya betul. Berarti apanya tuh? Benda yang Benda yang dipukul. bola. Kalau seumpama orang berarti orang yang dipukul. Iya. Ya. Contoh. Muhammad memakan ikan. Nah, berarti subjeknya siapa Umar? Muhammad. Muhammad. Objeknya apa? Ikan. Ikan, betul, mumtaz ya. Jadilah sebuah kalimat tuh baru kita belajar kalimat baku kata kerja. Mau dicat subjek objeknya dulu ya. Betul. Jadi ada subjeknya, ada objeknya. Objeknya satu apa, objeknya dua apa, objeknya banyak apa. Nah itu dia urutannya. Ya, Masya Allah. Luas, masih luas Ummahat, tenang aja. Ya Ummahat yang udah pernah belajar langsung ngeh, oh iya, murojaah. Hitung-hitung. Bagi yang baru jadi penasaran. Nah, seorang mukmin ketika ada pelajaran yang baru bukannya jadi mumet ya, tapi jadi penasaran, oh maksudnya apa sih? Ya, saya ingin tahu gitu ya. Nah, itulah yang jadinya termotivasi untuk menggali lebih dalam tentang ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Ya, sampai di sini hal min su'alin. Belum, Ustaz. Maafi soal ya. Alhamdulillah. Kalau begitu Ana berikan tugas ya untuk Ummahat. Tugasnya agar lebih berfaedah ada 2 poin, ada 2 pertanyaan ya. Dan
tugas itu nanti akan kita bahas di pekan depan Ummahat. Jadi sekarang programnya sesuai dengan usulan di kelas lainnya, ada kelas DAL itu memberikan usulan. Kalau ada tugas, ya kan dikoreksinya hanya lewat handphone ya. Nah, kita coba untuk membahas sedikit saja secara umum dari tugas tersebut agar ya kita bisa memahami yang salahnya itu di mana. Ya. Muafiq insyaallah sepakat untuk Ummahat kelas A? Muafiq insyaallah Ustaz. Muafiq insyaallah. Baik. Tugasnya yang pertama adalah ya Ummahat menulis tasrif dari kosakata yang kami berikan. Ya. Kosakata yang kami berikan. Ya. Apa kosakatanya? Ana akan tuliskan di papan tulis, Ummahat catat ya. Tasrifnya hanya 2 saja. Dan tasrifnya berkaitan dengan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mau yang susah apa yang mudah, Ummahat? Yang mudah. Yang mudah, Ustaz. Masya Allah. Ya kalau orang dulu bilang yang susah aja Ustaz, biar nanti yang mudah jadi lebih mudah gitu. Gimana? Yang mudah apa yang susah jadinya? Yang mudah saja ya? Diam semua nih, yang mudah aja ya. Naam. Yang pertama, zahaba. Tasrifkan kata zahaba. Ya. Yang kedua, apa arti zahaba, Ummahat? Iya, laki-laki telah pergi. Iya, telah pergi ya. Iya. Yang kedua, agak ini, akala. Ya, yang kedua nih. Bocorannya akala ya, sampai akhir gitu ya. Nah, itu ditulis. Nggak perlu diartikan, ditulis aja, ditasrifkan. Ya. Akala itu artinya memakan. Dia laki-laki telah memakan. Ya. Oh, ini sampai fa'alna itu ya, Ustaz? Sampai fa'alna. Betul, ada 14 kosakata. Mufradat. Sesuai urutan ya. Tidak boleh beda-beda, pisah-pisah. Harus sesuai urutan, Umar. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Yang kedua, ya. Mencari kata kerja lampau di dalam, diperjelas nih. Kata kerja lampau di dalam surat. Surat apa namanya? Suratnya, ya, kata kerja lampau yang sudah kita pelajari ya, kata kerja lampau. Satu saja, ya nanti Ummahat cari di dalam juz 30 saja, nggak usah surat ya, juz 30. Luas tuh, jadi banyak. Ya. Ya. Meskipun kata kerja itu ada banyak sekali Ummahat, tapi yang kita masuk dalam bab pertama saja ya, Ummahat. Contoh. Ya, misalkan di dalam buku di dalam mushaf Al-Qur'an ya. Itu ada kata ayat 3 dalam surah Al-Falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Waqab. Ada kan di situ waqaba? Al-Falaq ayat 3. Ya masa nggak hafal? Insyaallah hafal kan ya, wa min syarri ghasiqin idza.
Idza waqab. Waqaba itu adalah fi'il madhi ma'ruf. Ketika ummahat sudah tahu waqaba itu jawabannya, setelah itu ummahat tasrifkan. Waqaba, waqaba, waqabu. Waqabat, waqabata, waqabna. Waqabta, waqabtuma, waqabtum. Waqabti, waqabtuma, waqabtunna. Waqabtu, waqabna. Selesai. Ya. Satu aja ya Ustadz ya. Iya, satu saja. Jangan banyak-banyak. Ya, serta ditasrifkan. Biar kita tahu itu fi'il, bagaimana caranya? Lihat aja yang harokatnya sama dengan fa'ala. Nah, fa'ala. Waqoba itu kan sama. Wa-nya fa, ainnya ko, ba-nya lam. Ya, harokatnya sama. Ya, cari yang harokatnya fathah semua, misalkan. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan ummahat? Maafi soal? Wadih insyaallah ummahat. Sudah jelas? Oh, nggak ada suara. Insyaallah. Insyaallah wadih. Insyaallah fahimna. Iya. Ya. Nanti kita bahas, tenang saja ummahat, di pekan depan. Mohon Ummu Aisyah mengingatkan kepada Ana ya. Sebelum dimulai tentang implementasi ayat-ayat Al-Quran, kita bahas dulu nih contoh-contohnya, tugas-tugas. Naam? Iya Ustaz, baik insyaallah. Ya, insyaallah. Alhamdulillah ya. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, telah sempurna amal soleh kita insyaallah di sore hari ini dengan bermajlis ilmu bahasa Arab, dan alhamdulillah atas izin Allah kita telah selesai pembahasan tentang tasrif fi'il madhi. Bagi yang belum paham ya, atau mencernanya pelan-pelan, bisa nanti dengarkan lagi rekaman link dari YouTube ya, di YouTube ummahat. Bagi yang ingin bertanya ya Mas, karena belum paham, tanyakan, nanti di pekan depan masih ada, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi di pekan keempat insyaallah ta'ala. Alhamdulillah. Dan ini mungkin yang bisa disampaikan ummahat. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekhilafan, kesalahan, salah kata ataupun ucapan, itu datangnya dari diri ana pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.